Baiklah, kita mulai kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan materi kita bab 10 dengan judul Menjual sebagai Dasar Wirausaha. Kenapa di sini disebutkan bahwa menjual itu adalah dasar wirausaha? Karena kegiatan wirausaha itu adalah kegiatan menjual, ya. Terakhirnya kan menjual. Awalnya produksi ya, setelah selesai barang itu menjadi barang jadi tetap harus dijual untuk mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan itu untuk membiayai kegiatan usaha berikutnya, untuk membiayai produksi, untuk bayar gaji dan lain sebagainya. Jadi harus ada kegiatan penjualan. Sehingga di sini disebut sebagai menjual itu sebagai dasar wirausaha. Jadi harus ada penjualan. Kita lihat materinya ya. Mulai dengan pasar ya, karena menjual itu adalah pasar. Cuma di sini pasar jangan diartikan secara sempit. Artinya pasar itu hanya yang fisiknya pasar saja. Misalnya pasar baru, pasar lama. Itu benar pasar ya. Tapi pasar itu lebih luas lagi. Yang fisiknya pasar iya, seperti pasar baru, pasar lama, dan lain sebagainya. Kemudian dimanapun itu bisa terjadi pasar. Ya, jadi pasar itu di mana-mana bisa di kampus, di rumah ya, di lingkungan kerja. Nah, itu bisa terjadi pasar. Asal ada penjual dan pembeli. Jadi mengartikan pasar itu luas ya, termasuk juga pasar yang fisiknya memang benar-benar pasar, kemudian juga ditambahkan yang fisiknya tidak pasar tetapi terjadi jual beli, sehingga disebut juga pasar. Nah, jadi pasar diartikan secara luas ya. Secara sederhana, pasar merupakan pertemuan antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi ya. Nah, ini sudah jelas tadi seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya bahwa dimanapun bisa terjadi pasar, asal adanya penjual dan pembeli dan melakukan transaksi ya. Di rumah misalnya lagi santai datang sales menawarkan barang ya. Atau di kampus ada kawan-kawan yang jual pulsa ya. Kemudian ada yang jual keripik misalnya membawa ke kampus dan ada yang membeli ya, terjadinya transaksi jual beli, maka itu sudah disebut pasar ya. Jadi pasar itu sangat luas artinya. Nah, kemudian ada lagi pengertian pasar, himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial untuk suatu produk ya. Jadi pembeli nyata itu berarti real, berarti sudah terjadi penjualan. Nah, kemudian kalau pembeli potensial itu adalah belum terjadi penjualan tapi harapannya akan terjadi penjualan. Jadi, pembeli itu memang sudah pasti akan membeli ya, karena dia potensial. Nah, tetapi belum terjadi pembelian, mungkin dia tawar-menawar dulu ya, tapi nanti akhirnya dia juga akan membeli. Kemudian pasar nyata adalah himpunan konsumen yang mempunyai minat, pendapatan, dan akses pada suatu produk atau jasa tertentu ya. Itu disebut sebagai pasar nyata. Jadi himpunan konsumen. Nah, konsumen itu mempunyai minat, kemudian punya duit. Kalau minat saja atau kepengen saja beli barang tapi uangnya tidak ada, tidak punya pendapatan kan tidak bisa jalan ya. Kemudian ada akses ya, artinya bisa melakukan kegiatan pembelian tersebut atas suatu produk atau jasa tertentu. Produk itu berarti barang ya. Kemudian jasa itu berarti jasa. Barang berwujud, jasa tidak berwujud ya. Jadi hasil produksi perusahaan tuh ya ada dua, barang dan jasa. Cuma sekarang banyak produk itu diartikan barang ya, padahal produk itu adalah hasil dari kegiatan produksi yang terdiri dari barang dan jasa. Tapi kalau ada yang menyebutnya produk itu adalah barang, ya sah-sah saja ya, yang penting kita mengerti maksudnya. Jadi konsumen harus ada keinginan, harus ada minat, harus ada uang, dari hasil pendapatan kemudian ada akses, ada jalan untuk bisa membeli produk tersebut. Artinya
mungkin dia langsung menuju ke tempat penjualan ya, atau bisa lewat online. Nah, tergantung dari produk yang ditawarkan dan bagaimana sistem pemasarannya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang pemasaran. Pemasarannya lebih luas lagi ya. Pasar itu adalah bagian dari pemasaran ya. Jadi pemasaran ini sangat luas, yaitu suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Ini menurut Philip Kotler ya, ini ahli pemasaran. Coba lihat nih, proses sosial dan manajerial baik secara individu ataupun kelompok, dan kita akan memperoleh apa yang kita butuhkan ya. Dengan pemasaran itu kita akan memperoleh apa yang kita butuhkan dan yang kita inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Jadi ada pertukaran ya. Kalau zaman dulu pertukarnya antar barang dengan barang, barter ya. Nah, sekarang antara barang dengan uang, walaupun mungkin di daerah-daerah tertentu masih ada yang barter, barang dengan barang ditukarkan. Misalnya kita punya beras ya, tapi kita misalnya petani menghasilkan beras ya, tapi kita tidak punya gula misalnya. Nah, mungkin di daerah-daerah tertentu atau di desa-desa masih ada proses pertukaran barang dengan barang ya, tapi sudah sedikit karena yang paling banyak kita temui adalah proses pertukaran uang dengan barang yang sekarang ini terjadi ya. Apa itu konsumen? Konsumen itu bisa individu, perorangan, bisa juga kelompok atau industri atau perusahaan ya. Yang pasti konsumen adalah orang yang membeli produk, baik dia sebagai pribadi, diri sendiri maupun kelompok ya atau perusahaan. Jadi dia adalah bagian dari suatu perusahaan, tapi dia tetap membeli sehingga dia disebut sebagai konsumen. Kemudian permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk membeli. Permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang dimiliki seorang konsumen untuk membeli, ya. Jadi kalau tidak punya uang ya tidak bisa membeli ya. Kalau kita misalnya ingin membeli suatu barang tapi kita tidak punya kemampuan ya. Nah, jadi harus ada kemampuan, yaitu berupa uang ya. Jadi di sini sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kadang-kadang kita ingin sesuatu yang mahal tapi kita tidak punya kemampuan untuk membeli itu. Nah, itu kan berarti tidak bisa, tidak akan terjadi kegiatan pemasaran. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemasaran atau permintaan tadi ya, karena permintaan adalah bagian dari pemasaran. Jadi harga barang itu sendiri ya. Kalau kita membeli barang kan kita pasti akan menjadi pertimbangan adalah harganya berapa ya, sesuai dengan kemampuan. Kemudian harga barang lain. Nah, ini juga saling berhubungan ya. Kenapa? Karena menjadi pertimbangan juga kalau harga barang lain itu lebih murah ya, itu juga jadi pertimbangan kita. Kemudian pendapatan, misalnya harganya mahal, sementara pendapatan kita masih terbatas. Jadi kalau kita beli semuanya, uang kita habis. Nah, itu juga akan mempengaruhi kita apakah tetap membeli atau misalnya ditunda dulu. Kemudian selera. Nah, ini sesuai tidak barang yang ditawarkan itu dengan selera kita sebagai pembeli. Karena pembeli itu raja ya. Kalau tidak sesuai ya tidak jadi beli ya. Uang ada, harga sesuai, tapi selera tidak cocok juga tidak akan jalan.
Nah, jadi semua faktor ini harus saling, berhubungan ya dan komplit, tidak bisa ditinggal salah satunya. Kemudian jumlah penduduk. Nah, ini ya, kalau penduduknya banyak, permintaan juga banyak ya. Kalau penduduknya sedikit, maka jumlah permintaan juga akan sedikit. Faktor khusus ya, jadi akses juga, apakah kita bisa membeli barang tersebut misalnya secara offline maupun secara online. Kemudian apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkatan harga pada suatu waktu tertentu. Jadi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan yang ingin dijual oleh produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah yang menghasilkan barang dan menjual barang tersebut. Ya, kalau konsumen adalah yang membeli. Setiap orang itu pasti konsumen, tapi tidak setiap orang jadi produsen. Karena setiap orang pasti konsumen, ya. Produsen pun pasti konsumen. Produsen menghasilkan barang, tapi dia juga perlu barang yang lain. Berarti dia sebagai konsumen. Jadi setiap orang itu pasti konsumen, pasti pembeli ya. Baik itu orang biasa maupun dia sebagai produsen. Tapi tidak setiap orang sebagai produsen atau penghasil barang untuk dijual. Jadi penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkatan harga pada suatu waktu tertentu. Jadi penjualan itu yang mempengaruhi itu adalah harga, ya. Harga kemudian bisa ditambahkan dengan kualitas. Harga sama-sama 10.000, tapi yang satunya kualitasnya lebih baik. Pasti kita akan membeli barang dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian misalnya lagi kualitas sama-sama baik, tapi yang satunya harganya lebih murah. Berarti kita memilih barang dengan harga yang lebih murah, sementara kualitasnya sama. Jadi yang mempengaruhi kita sebagai konsumen untuk membeli barang itu adalah harga dan kualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ya, harga barang itu sendiri, harga barang lain ya, ini juga sama seperti tadi. Kemudian teknologi yang digunakan, ini termasuk juga peralatan, mesin ya untuk memproduksi barang yang kita beli atau yang ditawarkan oleh produsen. Teknologi sangat mempengaruhi juga kualitas barang ya. Teknologi yang bagus, mesin yang canggih itu akan menghasilkan barang yang lebih berkualitas dibandingkan mesin yang misalnya sudah lama, sudah jadul, jalannya sudah terseok-seok, sering ngadat. Nah, itu ya. Jadi teknologi ini juga mempengaruhi penawaran. Makin canggih teknologi kerjanya makin cepat ya. Jadi penawarannya pun lebih banyak. Kemudian harga input ya, ongkos produksi termasuk di sini tenaga kerja, bahan baku, ya, bahan penolong, mesin, modal. Nah, itu ya. Apakah input yang kita gunakan itu sudah efisien atau tidak? Ya, apakah boros atau tidak? Karena yang diharapkan adalah input yang efisien, yang sesuai dengan takarannya atau standarnya. Kemudian tujuan perusahaan yang juga mempengaruhi terhadap penawaran ya. Apakah perusahaan itu punya tujuan untuk misalnya memperbanyak pelanggan walaupun keuntungannya kecil. Nah, itu apakah atau keuntungan per unitnya besar. Nah, itu ya. Jadi itu sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian faktor khusus juga akses ya. Apakah kita menawarkan barang nih dari sisi produsen ya, secara online ataupun secara offline ya. Sekarang banyak juga ya perusahaan-perusahaan yang menawarkan penjualannya secara online karena bisa lebih ringkas ya dan bisa terjangkau secara lebih luas. Kita teruskan. Kemudian segmentasi pasar ya, apa itu segmentasi pasar? Jadi segmentasi pasar adalah membagi-bagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli ya.
yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk dan jasa yang berbeda pula. Jadi kita mengelompokkan pasar atau pembeli ya. Jadi di sini pasar juga diartikan sebagai pembeli. Karena pasar berarti terjadi transaksi jual beli ya, ada uang masuk dan ada barang yang keluar. Jadi kadang-kadang pasar juga disebut sebagai pembeli atau pembeli juga disebut sebagai pasar. Variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar adalah atau segmentasi konsumen tadi, yang pertama berdasarkan geografik ya, bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, iklim juga ya, ini berdasarkan geografik. Jadi dikelompokkan, misalnya pembeli di Provinsi Kalimantan Selatan misalnya, berarti itu adalah kelompok pembeli berdasarkan provinsi ya. Yang berikutnya segmentasi pasar berdasarkan demografik, umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup keluarga, pendapatan. Nah, contoh umur misalnya kita kelompokkan pembeli berdasarkan umur. Misalnya kita memproduksi pakaian anak-anak. Nah, berarti itu berdasarkan umur. Umur ditambah jenis kelamin, kita memproduksi barang pakaian anak-anak perempuan. Nah, berarti sudah kita kelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin ya. Kemudian bisa ditambahkan misalnya dengan ukuran keluarga ya, itu tambahannya saja. Pendapatan misalnya, kita memproduksi pakaian anak-anak wanita atau perempuan yang kualitasnya nomor satu. Berarti yang bisa membeli adalah orang tuanya yang berpendapatan lebih besar. Nah itu ya, jadi itu pengelompokan pembeli berdasarkan demografi. Ya, kemudian tambahannya pekerjaan, pendidikan, agama, kebangsaan, ya. Ini tambahannya ras. Kemudian segmentasi berdasarkan psikografik, kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian. Sama kayak pendapatan, ya masih berhubungan. Ya, kalau barangnya dengan kualitas yang terbaik berarti kelas sosialnya itu pasti lebih tinggi ya. Kemudian segmentasi berdasarkan perilaku ya. Ini bisa berdasarkan pengetahuan, sikap, kegunaan, tanggapannya terhadap suatu produk. Nah, segmentasi pasar ini tujuannya kenapa? Untuk pengelompokan pembeli, tujuannya adalah untuk memudahkan dalam menjalankan kebijaksanaan pemasaran. Contohnya promosi. Nah, jadi kalau kita memproduksi pakaian anak-anak ya, berarti kita promosikan misalnya iklan di televisi pada acara anak-anak. Nah, itu kan sudah mudah ya, karena kita sudah mengelompokkan barang kita. Jadi untuk kebijakan pemasarannya pun bisa lebih mudah. Contohnya tadi adalah promosi atau iklan. Kapan ditayangkan iklannya di televisi? Oh, pada saat acara film kartun misalnya di hari Minggu. Nah, itu contoh ya. Pasar sasaran, apa itu pasar sasaran? Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi pertama evaluasi segmen pasar. Nah, ukuran dan kebutuhan, pertumbuhan, segmen antara lain data tentang penjualan terakhir dalam rupiah, proyeksi laju pertumbuhan dan laba dari tiap segmen. Kemudian struktural segmen yang menarik dilihat dari segi probabilitasnya. Kemudian sasaran dan sumber daya perusahaan juga perlu diperhatikan. Memilih segmen yaitu menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tertinggi bagi perusahaan. Nah, ini ada beberapa macam pemasaran serba sama, melayani semua pasar dan tawaran pasar yang tidak berbeda. Kemudian pemasaran serba aneka, merancang tawaran dari semua pendapatan, tujuan, dan kepribadian. Kemudian pemasaran terpadu khusus untuk sumber daya manusia yang terbatas ya. Jadi mana yang kita terapkan sesuai dengan kemampuan
perusahaan. Nah, itu ya untuk pemasaran. Jadi, artinya apa? Dalam menghasilkan suatu barang itu harus bisa dijual, ya, karena dengan penjualan itu berarti ada pendapatan. Nah, kalau pendapatan itu lancar, berarti nanti untuk proses produksi berikutnya juga akan lancar, tidak akan terhambat, ya. Karena kalau pemasarannya saja macet, nah itu besok-besok kita tidak bisa macet juga untuk pembelian bahan baku, untuk bayar tenaga kerja ya, karena kita tidak punya kemampuan untuk itu, di mana barang yang kita jual juga mengalami kemacetan. Jadi dalam hal ini kita harus bisa melakukan kegiatan pemasaran dengan tepat ya, sehingga proses penjualan juga akan lancar dan usaha kita juga akan berhasil. Nah, ini sudah habis materinya ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan, Ibu tutup dulu kuliahnya ya. Semoga kalian mengerti dan memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.